Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifka Mulani Jamil dengan NIM 211040750203 dari kelas M212. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu morfem, morfem terbagi, morfem segmental dan suprasegmental. Morfem merupakan satuan bentuk paling kecil dalam sebuah bahasa yang mempunyai arti dan tidak dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil lagi. Morfem juga dapat diartikan sebagai satuan bentuk paling kecil yang bisa membedakan makna atau memiliki makna. Morfem dapat berupa glutikia atau partikel, misalnya kalah. Imbuhannya misalnya me, an, me, kan, dan kata dasarnya misalnya makan dan bawa. Selanjutnya yaitu klasifikasi morfem. Menurut makna dan bentuknya, morfem dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang bisa berdiri sendiri dari segi makna, yang tidak harus dihubungkan dengan morfem lainnya. Morfem bebas juga dianggap sebagai morfem yang memiliki potensi untuk dapat berdiri sendiri pada suatu bangun kalimat. Seluruh kata dasar tergolong sebagai morfem bebas. Contohnya, kursi ini dari kayu mahoni. Kursi di sini merupakan morfem bebas yang terdiri dari satu morfem. Nah, selanjutnya, yang kedua, morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dari segi makna. Morfem terikat juga dianggap sebagai morfem yang tidak memiliki potensi untuk berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem lainnya. Contohnya, kapan hujan ini akan berhenti? Henti di sini merupakan morfem terikat karena tidak bisa berdiri sendiri dan terikat dengan morfem ber. Perjuangkan harkat dan martabat juang. Di sini merupakan morfem terikat karena tidak bisa berdiri sendiri dan terikat dengan morfem per dan kan. Selanjutnya, morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang terdiri dari bagian yang terpisah. Dalam bukunya Abdul Shair 2008-19 menyebutkan bahwa sehubungan dan morfem terbagi untuk bahasa Indonesia adalah catatan yang perlu diperhatikan, yaitu semua afiks yang disebut konfiks seperti ke, an, ber, an, per, an, dan pe, an adalah termasuk morfem terbagi. Dalam bahasa Indonesia ada afiks yang disebut infiks, yakni afiks yang disisipkan di tengah morfem dasar termasuk morfem terbagi. Contohnya, kata kesatuan memiliki satu morfem utuh, terdiri dari kata morfem utuh satu dan satu morfem terbagi yaitu ke, an. Kata perbuatan terdiri dari satu morfem utuh, buat, dan satu morfem terbagi yaitu per, an. Selanjutnya yaitu morfem segmental. Morfem segmental adalah morfem yang terbentuk dari fonem atau susunan fonem segmental, atau bisa juga disebut morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental seperti morfem lihat, lah, sikat, dan ber. Jadi semua morfem yang berwujud bunyi adalah morfem segmental. Sebagai contoh, morfem rumah dapat dianalisis ke dalam segmen-segmen yang berupa fonem ru, r-u-m-a-h. Morfem meja, bunyi morfem tersebut dapat dibagi menjadi meja atau m-e-j-a. Selanjutnya, morfem suprasegmental adalah morfem yang terdiri dari fonem suprasegmental. Misalnya jeda dalam bahasa Indonesia atau istilah lain, morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Dalam bahasa Mbaka di Kongo Utara di benua Afrika, setiap verba selalu disertai dengan petunjuk kala atau tense yang berupa nada. Contohnya, bapak wartawan.